Keesokan harinya, saat dalam perjalanan untuk menemui Gui, Halong menerima pesan dari Zui yang mengatakan bahwa guru matematika mereka bersikeras akan memberinya masalah jika dia tidak menghadiri kuliah hari ini. Halong meminta bibinya untuk pergi menemui Gui atas namanya. Namun, saat dia tiba di perusahaan, dia memutuskan untuk meninggalkan hadiah kecil untuk Gui sebelum pergi, hanya untuk terkejut mendapati dia sudah ada di dalam. Halong bertanya, mengapa dia tidak pergi ke restoran seperti yang telah mereka sepakati. Gui mengatakan kepadanya bahwa temannya lah yang berbicara kepadanya selama ini, dan bahwa dia hanya bercanda. Halong mengatakan kepadanya bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan temannya. Halong, yang merasa rentan, langsung bertanya kepada Gui mengenai pendapatnya tentang dirinya. Tanpa ragu, Gui mengatakan padanya bahwa dia palsu, memakai terlalu banyak riasan, dan berpakaian dengan cara yang tidak cocok untuknya. Dia menambahkan bahwa dia tidak suka dia tampil langsung. Hal ini membuat Halong merasa hancur, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia dapat menerima kritiknya tentang penampilannya. Namun, dia tidak akan terima jika dia meremehkan nyanyiannya, karena itulah satu-satunya hal yang menyelamatkan hidupnya saat dia tenggelam dalam kesedihan dan keputusasaan. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan hadiah kecil dan pergi. Saat Gui membukanya, ia mendapati itu makanan yang sama seperti yang pernah mereka makan di restoran sebelumnya, tetapi kali ini tidak pedas. Keesokan harinya, Halong pergi ke perusahaan dan mengembalikan mug termal ke Hani. Gui bingung dengan perilakunya dan tidak mengerti mengapa dia marah. Saat mereka memasuki ruang rapat, Gui memperlakukan rekan kerjanya yang suka menindas dengan dingin, sambil mengira dia mungkin telah mengatakan sesuatu yang membuatnya marah. Halong mencoba membela rekan kerjanya di depan Gui, tetapi rekan kerja itu berteriak padanya, menyuruhnya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang bukan urusannya. Mereka akhirnya berdebat, dan Gui menyuruh mereka memisahkan kehidupan pribadi dari pekerjaan. Ketika mereka meninggalkan rapat, rekan kerja yang suka menindas itu berteriak pada Halong, menyuruhnya untuk segera memperbaiki situasi, karena dialah yang menyebabkannya. Halong memasuki kantor dan mencoba menjelaskan situasinya kepada Gui. Gui memanggil rekan kerjanya dan memintanya untuk tidak menyangkal perasaannya terhadap Halong. Akan tetapi, rekan kerjanya yang lelah dengan seluruh situasi ini, akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada Gui bahwa Halong adalah seorang pelajar dan sedang mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika dan bahwa ia harus merahasiakannya. Halong menduga Gui akan memecatnya, tetapi Gui malah mendekati rekan kerjanya dan mengatakan kepadanya untuk tidak merendahkan rekannya dengan cara seperti itu. Dia memintanya untuk meminta maaf kepada Halong dan berjanji bahwa mereka akan membantunya mengatasi masalahnya. Setelah itu, semua karyawan berusaha membantu dan menjelaskan soal matematika kepadanya, tetapi dia ternyata buruk dalam memahami matematika. Ketika Gui mencoba mengajarinya sendiri, Halong teringat apa yang dia katakan tentang kepribadiannya yang lain dan merasa sedih. Dia memutuskan untuk meninggalkannya, tetapi dia menghentikannya dan mulai menjelaskan masalah kepadanya. Saat keluar, sambil memegang beberapa kertas, Halong tersandung dan jatuh tepat saat mendekatinya dan membantunya berdiri. Dia lalu menawarkan untuk mengantarnya pulang. Meskipun dia masih marah dan ingin menolak, dia dengan enggan setuju karena dia bersikeras. Selama perjalanan, dia mengatakan padanya bahwa dia akan terus membantunya sampai dia membaik karena dia lebih pintar dari yang dia kira. Keesokan harinya, Gui terus mengajarinya, dan seiring berjalannya waktu, Halong mau memecahkan masalah sendiri, membuat semua karyawan kagum dengan keterampilannya. Keesokan harinya, semua orang mendapat pekerjaan tambahan, jadi mereka memutuskan untuk lembur di kantor. Halong menjadi khawatir karena dia ingin berganti pakaian menjadi penyanyi, jadi dia pergi ke kamar mandi tanpa ada yang menyadarinya. Dia masuk, tetapi ketika dia keluar, dia mendapati Gui berdiri di sana. Dia melihatnya memasuki kamar mandi. Gui mengatakan kepadanya bahwa dia senang bertemu dengannya dan meminta maaf atas cara dia berbicara kepadanya terakhir kali, meremehkan pekerjaannya, meskipun dia bekerja untuk perusahaannya. Gui lalu memintanya pergi ke kamar mandi untuk mempercepat Howong. Jadi dia masuk dan berpura-pura berbicara padanya. Kemudian, dia keluar dan memberitahu Gui bahwa karyawan itu sedang sakit perut dan masih butuh waktu. Gui pergi dan Howong juga pergi. Setelah selesai bekerja, dia membawa sepedanya keluar
Dan saat dia sedang bersepeda, dia menerima pesan dari Gui di akun regulernya, yang menanyakan mengapa dia belum keluar dari kamar mandi. Halong meminta maaf dan mengatakan dia sakit perut dan segera pergi. Gui membalas, menyuruhnya mengambil cuti keesokan harinya jika dia merasa sakit seperti itu. Dia juga mengisyaratkan bahwa dia mulai menyukainya. Keesokan harinya, Hani pergi menemui Howong dan bertanya bagaimana Gui bisa setuju mempekerjakannya di departemennya. Padahal, dia belum pernah mempekerjakan gadis manapun sebelumnya. Dia menyiratkan bahwa mungkin Gui menyukainya. Namun, Halong mengatakan kepadanya bahwa dia adalah gadis pekerja keras, dan dedikasinya lah yang membuat Gui menerimanya di departemen tersebut. Beberapa saat kemudian, Gui tiba dan mulai mengajar matematika Halong lagi. Sementara ia tampak berkonsentrasi penuh pada studinya, Halong sebenarnya tengah memikirkan cara untuk mengajak Gui makan siang bersamanya sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya dalam studinya. Tak lama kemudian, dia menerima pesan konfirmasi dari restoran tentang reservasinya, dan dia memutuskan untuk mengumpulkan keberaniannya dan mengundang Gui makan siang sebagai ucapan terima kasih. Sekalipun dia mengira dia akan menolak, dia langsung setuju. Ketika mereka tiba di restoran, mereka mendapati hari itu adalah hari pasangan. Pelayan itu memberitahu mereka bahwa agar bisa makan, Gui harus mengikat rambut Halong sesuai dengan keinginannya. Keduanya menjadi gugup, tetapi Gui, yang lapar, menolak untuk membatalkan reservasi dan mengikat rambut Hyong. Walau agak berantakan, Hyong senang dengan hasilnya. Tak lama kemudian, pelayan itu datang kepadanya dan memberitahu bahwa jika ia mengunggah foto restoran itu ke obrolan WeChat-nya dan mendapat 100 suka, mereka akan memberinya hidangan ayam pedas spesial restoran itu. Halong awalnya bersemangat, tetapi ia ingat bahwa Gui tidak suka makanan pedas, jadi dia memutuskan untuk tidak melakukannya dan pergi ke kamar mandi. Namun, Gui mengambil foto tersebut dan mengunggahnya ke WeChat miliknya, meminta orang-orang untuk membantunya mencapai 100 suka. Ketika Halong kembali dari kamar mandi, dia mendapati bahwa postingannya memang telah menerima 100 suka, dan dia diberi hidangan ayam pedas. Dia senang, tetapi Gui meminta maaf karena tidak bisa mengikat rambutnya dengan benar. Dia tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa dia menyukainya apa adanya. Ketika Halong kembali bekerja, dia naik ke atap untuk merias wajahnya, tetapi mendengar suara langkah kaki datang, jadi dia segera bersembunyi. Dia mendengar Hani berbicara dengan salah satu rekannya tentang postingan yang dibagikan Gui, dan Hani menyebutkan bahwa dia melakukannya untuk Halong. Rekan kerjanya memberitahu Hani bahwa jelas saja Gui sangat tertarik pada Hyong, dan Hani setuju. Halong merasa senang mendengar hal itu karena ia tidak pernah menyangka Gui akan jatuh hati pada kepribadiannya yang sederhana, terutama karena ia bahkan tidak memakai banyak riasan, karena kebanyakan pria lebih menyukai gadis cantik. Ketika dia sampai di rumah, teman-temannya mulai memberinya nasihat tentang cara menarik perhatian Gui. Keesokan harinya, dia pergi ke perusahaan dengan tujuan berpura-pura bersikap manis dan rapuh di depannya. Ketika dia melihatnya masuk melalui pintu, dia mencoba berpura-pura akan jatuh, sehingga dia bisa menangkapnya seperti dalam film. Namun, malah petugas keamanan yang menangkapnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia baru bekerja di sana dan telah melihatnya berkeliling di perusahaan selama beberapa waktu, lalu meminta untuk melihat izin kerjanya, yang kemudian diberikan Halong kepadanya. Setelah memasuki perusahaan, Halong menawari Gi permen kacang. Awalnya dia ragu-ragu mengambilnya, tetapi kemudian dia menerima dan memakannya. Dia merasa bahagia, namun keesokan harinya dia mengetahui bahwa Gui tidak masuk kerja. Hani memberitahunya bahwa Gui dibawa ke rumah sakit kemarin karena dia makan kacang dan alergi terhadap kacang. Wajah Halong menampakkan tanda-tanda penyesalan, dan Hani beserta rekan-rekannya menatapnya dengan curiga. Dia mengatakan padanya bahwa dia pastilah orang yang membuat Gui memakan kacang tersebut, karena dia tidak akan memakannya dari orang lain selain dia. Hani memberikan beberapa berkas kepada Halong dan memintanya untuk mengantarkannya ke rumah Gui karena dia merasa lelah dan sedang beristirahat. Dia memberinya kode untuk memasuki rumah. Namun, saat Halong tiba di rumah Gui, ia menyadari bahwa ia lupa kodenya. Setelah beberapa kali gagal masuk, petugas kebersihan melihatnya dan menuduhnya sebagai pencuri. Halong bersikeras bahwa dia adalah karyawan Gui. Gui yang mendengar keributan itu keluar dari rumah dan mempersilakan wanita itu masuk.
Wanita itu mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan meminta maaf atas keributan itu, lalu menyerahkan berkas-berkas kepadanya. Ketika dia mencoba pergi, dia menyadari pintunya terkunci karena sebelumnya dia pernah mencoba membukanya. Gui meyakinkannya bahwa dia akan mengambil kunci cadangan dari kantor, tetapi setelah mencari, dia tidak dapat menemukannya. Dia mengatakan padanya bahwa mereka harus menunggu kuncinya disetel ulang dan memintanya untuk duduk sementara. Dia menyiapkan sesuatu untuknya. Beberapa saat kemudian, Halong merasa perlu menggunakan kamar mandi, tetapi merasa malu untuk bertanya. Dia akhirnya memberitahu Gui, lalu pergi ke kamar mandi dan memperhatikan beberapa produk perawatan kulit yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia tinggal dengan seorang gadis. Ketika dia keluar, dia mendapati Gui sedang tidur. Dia menutupinya dengan selimut sambil mengaguminya. Tak lama kemudian, Halong mendengar suara upaya membuka pintu yang membuatnya gugup. Namun, Gui menahannya dan menutup mulutnya sambil berkata keras kepada Hani bahwa kunci pintunya rusak. Hani mengira Gui punya seorang gadis di dalam rumahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali lagi nanti. Namun, dia berubah pikiran dan mengatakan bahwa dia tidak akan menginap di rumah itu malam ini. Halong merasa lega mengetahui bahwa Hani adalah orang yang tinggal bersama Gui. Tak lama kemudian, Halong merasa lapar dan Gui memutuskan untuk memasak sendiri untuknya. Saat mereka sedang duduk untuk makan, keduanya menerima panggilan telepon pada saat yang bersamaan. Pekerja hotel memberitahu Gui bahwa kerusakan pintu tidak akan diperbaiki selama 24 jam ke depan. Gui memandang Halong dan bertanya apakah dia punya masalah, tetapi Halong yang sedang berbicara dengan seorang rekannya diberitahu bahwa dia harus segera melakukan siaran langsung. Dia memang punya masalah. Halong memutuskan untuk pergi ke kamar mandi untuk bernyanyi, tetapi Gui mendengar suara-suara yang datang dari dalam. Dia mencoba menutupinya, tetapi hampir tidak berhasil menyembunyikan situasinya. Para pengikutnya menjadi curiga karena dia bernyanyi tanpa menunjukkan wajahnya. Tetapi Halong menolak tampil di kamera. Merasa gugup, Halong tidak sengaja membuat dirinya basah. Dan setelah beberapa menit, dia keluar dari kamar mandi mengenakan piyama Gui yang dipinjamnya. Gui terkejut saat melihatnya seperti itu, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Halong mendekatinya untuk memeriksa suhu tubuhnya, tetapi dia menarik tangannya untuk menghentikannya. Ia lalu pergi mengambil minum, tetapi Halong mengikutinya, yang membuatnya makin cemas. Setelah beberapa saat, Gui menyarankan agar Halong tidur di sofa, dan dia akan tidur di kamarnya karena dia hanya bisa tidur di tempat tidurnya sendiri. Sebenarnya, dia takut kalau mereka berdua tidur di ruang tamu, dia akan terus keluar masuk kamar mandi, yang mana hanya akan menambah rasa tidak nyamannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menempati kamar itu sendiri. Sementara itu, Halong menyetel alarm untuk bangun sebelum Gui dan menyesuaikan penampilannya. Keesokan harinya, dia bangun terlambat, tetapi mendapati Gui masih tertidur. Dia segera berlari ke dapur dan mengambil 2 sendok untuk ditempelkan di matanya, guna mengurangi pembengkakan.